kehidupan digitalku, kumaha Bang Cu. Pada kesempatan hari yang sangat panas ini, sepanas melihat gebetan menggandeng yang lain, Sari rasa akan menghibur kalian dengan merekap film animasi berjudul Mr. Peabody and Sherman rilisan tahun 2014. Film ini adaptasi dari film kartun serian zaman dulu kala sekitar tahun 60-an kalau nggak salah. Terus bercerita tentang anjing antropomorfik atau anjing yang bisa berbicara bernama Mr. Peabody. Bukan hanya bisa berbicara, anjing ini juga mengadopsi seorang yatim piatu yang kemudian ia beri nama Sherman dan mengajaknya pergi ke masa lalu untuk belajar sejarah. Lah, gimana caranya coba pergi ke masa lalu? Buat kalian yang udah pernah nonton serian film ini pasti udah tahu ceritanya kayak apa. Tapi buat generasi-generasi yang baru, jangan kebanyakan nanya dong. Mending langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini dimulai pada sebuah penthouse mewah di kota New York milik Mr. Peabody. Mr. Peabody sendiri adalah seekor anjing antropomorfik atau anjing yang bisa berbicara dan juga satu-satunya makhluk paling pintar di dunia. Jika umumnya manusia yang akan mengadopsi anjing, Mr. Peabody ini berbeda, Dari kecil tidak ada satupun manusia yang ingin mengadopsinya gara-gara dia terlalu pintar. Hal menyedihkan itu pun kemudian menuntun Mr. Peabody untuk mengabdikan hidupnya kepada sains. Dia belajar berbagai ilmu pengetahuan hingga berhasil lulus di universitas ternama dan menciptakan penemuan-penemuan yang dibutuhkan oleh manusia. I pioneered new techniques in alternative energy. Sampai suatu hari Mr. Peabody menemukan bayi terlantar dan secara resmi dirinya mengadopsi bayi itu yang kemudian diberilah nama Sherman. Memiliki keinginan untuk menjadi seorang ayah yang baik, Mr. Peabody mengajari Sherman semua hal tentang dunia sekarang dan masa lalu menggunakan penemuan terbesarnya yaitu mesin waktu yang dikenal dengan nama Wabak. Pada perjalanan waktu kali ini, Mr. Peabody dan Sherman berhenti di Istana Versailles, kediaman Marie Antoinette. Ternyata pada saat itu sedang terjadi revolusi Prancis, di mana rakyat jelata menuntut pemerintah karena sudah membuat perekonomian menjadi tidak sehat. Mereka pun berbondong-bondong melakukan pemberontakan besar hingga Mr. Peabody yang tidak salah apa-apa harus ikut tertangkap dan akan dieksekusi mati. Dear Sherman. Hey, Mr. Peabody. Round up the aristocrats. Melihat ayah angkatnya akan dihukum mati, Sherman sangat kebingungan. Tapi di sini Mr. Peabody menyuruhnya untuk diam saja karena hal inilah yang akan terjadi. Everything's going to be fine, Sherman. Just stay right. But Mr. Peabody! Ternyata Mr. Peabody berhasil meloloskan diri dan segera mengajak Sherman kabur melalui saluran air. Lalu sambil berlari, Mr. Peabody pun menjelaskan runtutan rencananya kenapa dia bisa kabur dari sana. Tapi sialnya mereka tidak bisa kabur begitu saja, karena secara tiba-tiba para pemberontak itu datang memojokkan mereka hingga pertarungan tidak bisa dihindari. Beruntungnya Mr. Peabody memiliki keahlian dalam bertarung dan juga otak yang cerdas. Dia dengan lihai menggunakan pedang untuk melawan para pemberontak hingga Mr. Peabody dan Sherman pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Walaupun petualangan kali ini cukup menegangkan gara-gara Mr. Peabody hampir dihukum mati, tapi Sherman malah senang dan ketagihan ingin melakukan perjalanan waktu yang lain esok hari. Sayangnya Mr. Peabody tidak akan kemana-mana besok pagi karena besok adalah hari pertama Sherman untuk bersekolah. Pada hari pertamanya sekolah, Mr. Peabody menyampaikan beberapa hal agar selalu diingat oleh Sherman ketika di sekolah. Dia juga memberikan peluit anjing yang suaranya hanya bisa didengar oleh anjing karena memiliki frekuensi yang berbeda dengan manusia. Fine, Sherman. It's just a frequency. Singkatnya, kegiatan belajar pun dimulai. Ternyata berkat petualangan sejarah yang Sherman lakukan dengan Mr. Peabody, membuat dirinya dengan mudah menjawab semua pertanyaan dari sang guru. Dia menjawabnya dengan sangat detail sampai-sampai membuat salah satu siswi yang terbilang pintar merasa tersaingi hingga membenci Sherman. Saking bencinya, pada jam istirahat, siswi bernama Penny ini berani mengganggu Sherman yang sedang makan siang dengan melempar sandwich milik Sherman dan juga mengambil peluit pemberian Mr. Peabody. What's this? It's mine.
Selain itu, karena tahu Sherman diasuh oleh seekor anjing, Penny pun sengaja mempermalukan Sherman dengan memperlakukannya seperti anjing di depan teman-teman yang lain. Hal itu pun membuat kesabaran Sherman habis, lalu terjadilah perkelahian di antara keduanya hingga Mr. Peabody harus dipanggil ke kantor kepala sekolah. Ternyata dari perkelahian itu, tangan Penny terluka karena digigit oleh Sherman. Dan karena kepala sekolah tidak tahu akar masalahnya seperti apa, dia pun menganggap kalau yang salah adalah Sherman. Dugaannya kemudian dibenarkan oleh Nyonya Grunion. Dia adalah agen layanan perlindungan anak yang selama ini telah mencurigai Mr. Peabody sebagai orang tua yang tidak layak mendidik anak. Menurutnya tidak apa-apa kalau anak itu usil, justru yang tidak boleh kalau anak sudah mulai melukai yang lain. Itulah sebabnya Nyonya Grunion menganggap seekor anjing seperti Mr. Peabody tidak layak menjadi orang tua, karena mungkin Mr. Peabody lah yang mengajari Sherman untuk menggigit temannya. Lalu, agar masalah ini tidak terulang kembali, Nyonya Grunion berniat melakukan pemeriksaan di rumah Mr. Peabody. Dan jika dia menemukan bukti lain bahwa Mr. Peabody tidak layak menjadi orang tua, maka pengadilan akan mencabut hak asuh Sherman dari Mr. Peabody. Di malam harinya, Sherman pun memberitahu Mr. Peabody bahwa alasannya menggigit Penny karena dirinya marah saat disebut anjing oleh siswi itu. Mendengar hal tersebut, Mr. Peabody pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia malah merasa bersalah. Mr. Peabody juga mulai merasa takut kalau Nyonya Grunion akan mencabut hak asuh Sherman darinya karena dari awal bertemu hingga kini dan seterusnya, Mr. Peabody sangat menyayangi anak itu. Keesokan harinya, Mr. Peabody sudah sibuk di dapur untuk membuat makanan yang enak-enak. Sherman mengira bahwa hari ini ada perayaan besar, tapi ternyata bukan. Makanan itu dibuat untuk menjamu tamu istimewa mereka yang tak lain adalah Penny dan keluarganya. Jadi, sebelum Nyonya Grunion datang melakukan pemeriksaan, Mr. Peabody sengaja mengundang mereka untuk makan malam bersama. Selain sebagai bentuk menebus kesalahan yang Sherman lakukan, Mr. Peabody juga ingin perselisihan antara Sherman dan Penny segera diakhiri. Sebenarnya Sherman enggan untuk berbaikan dengan Penny, tapi karena Mr. Peabody terus membujuknya dan meyakinkan Sherman, akhirnya Sherman pun mau berbaikan dengan Penny. Dia mengajak gadis itu bersenang-senang di dalam rumah tanpa memberitahu keberadaan Wabak karena Mr. Peabody sangat melarangnya. Tidak mau kalah dengan Sherman, Mr. Peabody juga berusaha mengambil hati orang tua Penny dengan memainkan beberapa alat musik. Bahkan saat ayah Penny tiba-tiba encok, Mr. Peabody mampu menjadi ahli pijat profesional sampai rasa sakit di tubuh ayah Penny menghilang. Setelah orang tua Penny luluh, kini giliran Sherman yang berusaha berbaikan dengan Penny. Tapi di sini Penny malah menyebut Sherman sebagai pembohong tentang pengetahuan sejarah yang Sherman lihat secara langsung dengan Mr. Peabody. Jadi karena Penny belum tahu, dia berpikir nih bagaimana bisa Sherman tahu segala hal tentang ilmu sejarah dengan detail padahal dia sendiri baru pertama kali bersekolah. Alhasil karena kesal disebut sebagai pembohong, akhirnya Sherman melanggar peringatan dari Mr. Peabody. Dia memberitahu Penny bahwa dia ahli ilmu pengetahuan karena dari dulu Mr. Peabody mengajaknya ke masa lalu menggunakan mesin waktu bernama Wabak. Agar Penny percaya, Sherman pun nekat menunjukkan mesin waktu itu. Tapi ketika mereka sudah melihatnya, Penny malah menolak untuk pergi dan dia memaksa Sherman untuk melakukan perjalanan waktu. To the kids. To the kids. Singkatnya, setelah menuruti permintaan Penny, Sherman pun langsung mengaku kepada Mr. Peabody kalau dia sudah melakukan perjalanan waktu menggunakan Wabak. Karena takut ayahnya marah, dia pun berusaha memberitahu alasannya mengapa dirinya melakukan hal tersebut. Tapi masalahnya di sini, Penny tidak mau pulang dan sekarang sedang menikmati hidupnya di kerajaan Mesir kuno. Agar orang tua Penny tidak tahu, Mr. Peabody langsung menghipnotis mereka dan mengajak Sherman untuk pergi ke Mesir kuno lalu membawa Penny kembali pulang. Sesampainya mereka di sana, Mr. Peabody dan Sherman berusaha mengajak Penny untuk pulang. Tapi Penny menolak dengan keras karena nanti dirinya akan menikah dengan Raja Tut. Mendengar hal itu, Mr. Peabody berusaha mengingatkan Penny. Dia berkata bahwa dalam sejarah, Raja Tut penguasa dinasti ke-18 kerajaan Mesir ini diketahui mati muda. Namun sayangnya Penny tidak merasa khawatir karena ternyata Penny memang sudah tahu sejarah tentang Raja Tut.
Maka dari itu ia ingin menikahinya karena jika nanti Raja Tut mati, Penny akan mendapatkan seluruh kekayaan yang sudah ditinggalkan. Namun saat Vizier A atau Firaun dinasti ke-18 alias ayahnya Raja Tut datang, Penny langsung berubah pikiran nih karena ternyata jika Penny sudah menikahi Raja Tut maka dia akan terikat dengan Raja Tut selama-lamanya. Dengan kata lain, jika Raja Tut mati maka Penny juga harus mati. Penny kemudian berniat pulang, tapi Vizier A melarangnya karena pernikahan tidak bisa dibatalkan. Kini Penny pun ditarik paksa masuk ke istana, sedangkan Mr. Peabody dan Sherman dilempar ke dalam penjara sekaligus makam bagi para mumi. Untunglah ada Mr. Peabody di sini. Dia memberitahu Sherman bahwa makam itu dilapisi tulisan Mesir kuno yang ditujukan untuk membimbing jiwa-jiwa Firaun dalam perjalanan menuju kehidupan kekal. Tapi Mr. Peabody juga tahu bahwa tulisan-tulisan itu bisa membimbing mereka agar bisa keluar dari sana. Aha. Setelah menemukan pintu keluar, Mr. Peabody dan Sherman lanjut melewati beberapa jebakan teka-teki. The wrong boat. Man. Plunging into darkness and certain death. What? Her. I thought you pointed to this one! Dan setelah berhasil melewati jebakan-jebakan tersebut, Mr. Peabody dan Sherman menyamar sebagai dewa Anubis untuk membatalkan pernikahan kejam itu. Shower down upon the land uncountable plagues. Anubis, the god of death. Dengan kecerdikannya, Mr. Peabody berusaha meyakinkan mereka bahwa pernikahan ini harus dihentikan, atau kalau tidak akan datang suatu wabah penyakit. Awalnya si Vizier A percaya dan menyuruh para pengawalnya untuk mengusir Penny dari kerajaan. Tapi karena Sherman telah membuat suatu kecerobohan, penyamaran mereka pun akhirnya terbongkar. Tidak mau buang-buang waktu, Mr. Peabody, Sherman, dan Penny kabur dari tempat itu. Walaupun diserang habis-habisan oleh para pengawal, tapi mereka berhasil masuk ke mesin waktu wabak dan akan kembali ke masa depan. They're getting away! Penny's parents realize she's missing. Namun, di pertengahan jalan Mr. Peabody terpaksa melakukan pendaratan darurat karena tiba-tiba wabah kehabisan energi. Alhasil mereka pun pergi ke Italia di tahun 1508 dan meminta bantuan kepada ilmuwan serta pelukis legenda yaitu Leonardo da Vinci. Ternyata Mr. Peabody dan Da Vinci memang sudah pernah bertemu sebelumnya dan kini mereka sudah menjadi sahabat karib. Tapi kedatangan Peabody kurang tepat nih karena Da Vinci sedang kesal dengan Mona Lisa yang tidak bisa menunjukkan senyum terbaiknya untuk dia lukis. Paham dengan permasalahan sahabatnya itu, Mr. Peabody berusaha membuat Mona Lisa tertawa. Dan setelah berhasil, lukisan itu pun akhirnya bisa diselesaikan. Kini gantian Da Vinci yang membantu Mr. Peabody untuk mengembalikan energi pada mesin waktu. Sedangkan Sherman dan Penny memilih untuk bermain di gudang milik Da Vinci dan melihat segala penemuan yang telah Da Vinci ciptakan. Karena rasa penasarannya itu, Penny mengajak Sherman untuk menerbangkan salah satu pesawat ciptaan Da Vinci. Di sini Sherman sudah menolak, tapi karena dia menjelaskan bagaimana caranya menerbangkan pesawat tersebut, Penny pun tiba-tiba menarik tuasnya hingga pesawat berhasil diterbangkan. Awalnya Sherman ragu bisa mengendalikan pesawat itu atau tidak, tapi berkat dukungan dari Penny, Sherman mampu melakukannya walaupun harus berakhir jatuh karena melihat Mr. Peabody marah kepadanya. Sherman, what are you doing up there? Saat pesawat jatuh dan rusak, Mr. Peabody semakin marah kepada Sherman karena tidak mau mendengarkan peringatannya. Berbeda dengan Da Vinci yang terlihat sangat senang karena akhirnya pesawat ciptaannya itu berhasil diterbangkan. Singkatnya, mesin waktu pun kembali mendapatkan energinya dan mereka langsung pamit kepada Da Vinci untuk kembali ke masa depan. Di perjalanan pulang, Penny berusaha membela Sherman di depan Mr. Peabody. Namun karena Mr. Peabody masih tetap marah, Penny pun habis kesabaran hingga tidak sengaja membahas tentang hak asuh yang akan dicabut oleh Nyonya Grunion tempo hari. Mendengar hal itu, terjadilah perdebatan antara Sherman dan Mr. Peabody karena Sherman baru mendengar kabar ini. Sampai tiba-tiba Mr. Peabody kaget karena di hadapan mereka tiba-tiba ada sebuah badai waktu atau yang sering kita sebut sebagai black hole. Untunglah Mr. Peabody mampu membawa mereka menjauh dari black hole itu.
Tapi karena energinya kurang kuat, dengan terpaksa mereka pun harus mendarat darurat di masa perang paling mengerikan di sejarah Yunani, yaitu Perang Troya. Penny? Sherman, are you okay? Oh no. Sesampainya mereka di sana, Sherman diam-diam sudah bergabung dengan para pejuang Yunani dan akan ikut berperang melawan kerajaan Troya. Karena perang ini sangat mengerikan, Mr. Peabody pun mengajak Sherman untuk pulang saja. Tapi Sherman langsung menolak dengan alasan ia ingin membuktikan kepada Mr. Peabody bahwa dirinya itu bukan anak usia 7 tahun yang penakut. With Trojan blood! Singkat cerita, perang pun akhirnya dimulai. Tapi ternyata Sherman tidak berani melawan pasukan Troya dan hampir terbunuh. Untungnya Mr. Peabody langsung datang menolongnya dan mengajak Sherman untuk masuk ke kuda kayu milik pasukan Yunani dan pergi dari sana. Sialnya saat mereka akan naik, pintu gerbang tiba-tiba jatuh dan membuat kuda kayu itu terdorong padahal masih ada Penny di dalamnya. Melihat ada jurang yang sangat dalam di depan sana, Mr. Peabody langsung ambil jalan pintas dan menggunakan kepintarannya, dia menarik kuda kayu itu hingga berhasil menghentikannya tepat di bibir tebing. Namun saat Penny akan keluar, roknya tiba-tiba tersangkut dan membuat Sherman datang menolongnya. Dan ternyata hal itu malah membuat kuda kayunya menjadi tidak seimbang. Tapi karena Mr. Peabody tidak mau anak-anak celaka, akhirnya dia pun mengorbankan dirinya sendiri agar anak-anak bisa diselamatkan. Melihat kuda kayu itu hancur lebur di bawah sana, Sherman pun berpikir bahwa sekarang ayah angkatnya sudah tewas. Di sini Sherman sempat menangis, tapi tidak lama kemudian dirinya mendapatkan sebuah ide, yaitu akan pergi ke masa lalu di saat Mr. Peabody masih hidup. Sebenarnya tindakan Sherman bisa merusak struktur waktu, tapi dia harus melakukannya agar Mr. Peabody di masa lalu mengetahui apa yang akan terjadi dengannya. Jadi intinya gini si Sherman ini mau ngasih tahu Mr. Peabody di masa lalu biar Mr. Peabody bisa menghindari kematiannya itu. Ketika bertemu dengan Mr. Peabody di masa lalu, Sherman dan Penny langsung menceritakan semuanya. Mendengar penjelasan itu, Mr. Peabody kurang percaya kalau dirinya akan mati semudah itu. Dia malah marah kepada Sherman karena sudah melarang aturannya dengan pergi ke masa lalu. Sebab jika itu dilakukan, maka Sherman di masa depan akan bertemu dengan Sherman di masa lalu dan hal tersebut bisa merusak struktur waktu. Tidak diduga-duga ketakutan Mr. Peabody terjadi juga. Sherman di masanya tiba-tiba muncul dan bertemu dengan Sherman di masa depan. Nah, karena kekacauan mulai terjadi dan Nyonya Grunion datang untuk melakukan pemeriksaan, Mr. Peabody berusaha menghipnotis mereka, tapi yang kena malah Sherman di masa lalu. Kini semua orang pun mulai bingung, apalagi secara tiba-tiba Mr. Peabody di masa depan datang karena ternyata dia berhasil selamat. Mr. Peabody masa depan mengungkapkan kalau dia bisa datang ke masa lalu karena berhasil menciptakan wabak sederhana. Dan daripada kekacauan semakin parah, Mr. Peabody langsung mengajak Sherman dan Penny untuk kembali ke masa depan. Sialnya Nyonya Grunion menghalangi mereka karena merasa dipermainkan. Dia langsung menggandeng dua Sherman hingga akhirnya membuat gelombang kejut kosmik yang sangat besar. Be careful! Walaupun hal itu terjadi di depan mata, ternyata Nyonya Grunion belum percaya dan akan tetap membawa Sherman. Nah, karena Sherman berteriak kesakitan, Mr. Peabody pun murka dan membuat dirinya terpaksa menggigit Nyonya Grunion. Gara-gara gelombang kosmik yang terjadi itu, Mr. Peabody dan yang lain tidak bisa melakukan perjalanan waktu karena terjadi robekan dalam kontimun ruang waktu. Dan kini sebuah portal terbuka di atas kota New York, lalu membuat tokoh bersejarah di masa lampau berjatuhan ke kota. Mr. Peabody kemudian berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi karena di waktu yang sama Nyonya Grunion dan para polisi tengah mengejar dirinya, wabak pun tidak sengaja menabrak tiang hingga akhirnya terjatuh. Hey, Einstein, it's a red light! Melihat Mr. Peabody ditangkap oleh para pengendali hewan karena sudah membuat kekacauan, Sherman langsung maju dan berusaha membela ayah angkatnya itu di depan semua orang. Sherman! Give him another chance! Dia berkata bahwa kekacauan ini terjadi karena kesalahan dirinya. Mr. Peabody tidak pernah salah.
Justru dia adalah ayah yang terbaik, yang tidak pernah lelah mengajarinya banyak hal dan juga memberikan cinta walaupun Sherman sudah membuat banyak kesalahan. Karena semua orang setuju dengan ucapan Sherman, Nyonya Guru Neon pun terpaksa membebaskan Mr. Peabody. Lalu karena portal waktu semakin melebar, Sherman mengajak Mr. Peabody pergi ke masa depan dan memperbaiki segala kekacauan yang telah terjadi. Sebenarnya selama ini Mr. Peabody belum pernah berani ke masa depan, tapi karena ini adalah satu-satunya cara, dia dan Sherman pun memutuskan untuk pergi ke sana. Nah, karena di sini Mr. Peabody harus memprogram ulang wabak agar bisa pergi ke masa depan, Sherman pun diberi perintah untuk mengendarai mesin waktu itu. Dan hanya dalam waktu beberapa detik, mereka harus berusaha memperbaiki portal hingga semuanya bisa kembali normal. Sempat terjadi ketegangan karena kaca mesin waktu hampir saja pecah, tapi berkat kerja sama ayah dan anak itu, portal waktu berhasil diperbaiki dan semua orang dari masa lalu kembali tersedot ke tahun mereka masing-masing. You haven't seen the last of me, Peabody! Setelah kekacauan itu berakhir, Mr. Peabody kembali mengantar Sherman ke sekolahnya. Tapi yang berbeda di sini adalah hubungan mereka semakin erat dan Penny mau berteman baik dengan Sherman. Lalu film pun berakhir.